Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Teknologi Pembelajaran, Bapak Mubarok Ahmadi, Magister Komunikasi. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Internet sebagai Media Pembelajaran di tingkat SMA maupun MA. Sebelumnya, di era modernisasi ini, yang juga disebut juga sebagai era globalisasi ini, memberikan dampak perkembangan yang sangat besar, yaitu dalam bidang teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi ini tidak dapat lepas dari adanya internet dan komputer. Internet juga memberikan dua dampak bagi kehidupan sehari-hari, yaitu bisa menjadikan dampak positif dan bisa menjadikan dampak yang negatif, tergantung dengan orang yang menggunakannya. Internet sangat bermanfaat bagi sekolah-sekolah maupun akademisi. Dengan adanya internet, peserta didik maupun pengajar ini dapat mempermudah untuk memberikan sumber-sumber maupun mencari sumber referensi maupun buku-buku pengetahuan online maupun kajian ilmu pengetahuan yang dipublikasikan dalam jumlah yang sangat berlimpah, sehingga dalam proses belajar ini maupun dalam mengajarkan, adanya internet ini bisa menjadikan pembelajaran berlangsung secara efektif. Kemudian internet juga sebagai media yang sangat multifungsi, karena dengan adanya internet ini menjadikan efektivitas belajar siswa itu menjadi sangat efektif dan menjadi lebih efisien. Di sisi lain, siswa ini tidak lagi diharuskan untuk mencari buku-buku referensi di perpustakaan. Siswa sekarang bisa memanfaatkan adanya sumber internet sebagai media pembelajaran dan untuk mempermudah menjalankan tugas-tugas yang ada di sekolahnya. Selain untuk memberikan manfaat bagi peserta didik, internet juga bisa bermanfaat bagi para pengajar, tentunya dalam mengembangkan profesinya, yaitu satu, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi sangat luas dan bisa mencari referensi-referensi yang sangat luas lah dalam internet. Yang kedua, para pengajar juga bisa saling bekerja sama dengan para pengajar yang ada di luar negeri dan lain-lain. Pemanfaatan internet ini sebagai sumber dan sarana proses belajar ini bisa diimplementasikan menjadi 5 bagian, yaitu 1, bisa digunakan sebagai browsing, 2, searching, 3, searching, 4, communication, dan 5, consulting. Menurut internet dalam sumber belajar ini digunakan sebagai sumber belajar ini bisa menjadikan pembelajaran itu sangat efektif dan bisa untuk menambah wawasan lebih banyak lagi, karena dalam internet itu sumber informasi apa saja itu 90% ada di internet, dan itu bisa mempermudah untuk kita yang sebagai peserta didik maupun yang sebagai pengajar. Baik, internet juga bisa digunakan dalam proses belajar dengan jarak jauh, yaitu bisa kita sebut sebagai media e-learning. Media e-learning ini bisa kita gunakan peserta didik dan pengajar
dan seorang pengajar ini tidak lagi harus pergi ke sekolah untuk bertatap muka, tetapi dengan adanya internet dan penggunaan proses pembelajaran dalam jarak jauh ini bisa kita gunakan pembelajaran dengan cara Google Meet maupun WAG, Zoom, dan lain-lain. Dengan kita menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini kan semua pengajaran digunakan secara daring dan digunakan secara online. Nah, inilah yang digunakan dan inilah kita bisa memanfaatkan adanya sumber internet sebagai sumber belajar dan tidak harus untuk dan tidak harus seorang pengajar dengan peserta didik ini melakukan proses pembelajaran dengan secara tatap langsung, tapi kita harus benar-benar bisa menggunakan proses pembelajaran ini dengan cara secara online. Mau tidak mau kita harus menggunakannya dengan sistem online. Jadi dari sinilah kita bisa memanfaatkan internet sebagai sumber belajar ini dapat memberikan pembelajaran dengan cara efektif, kemudian mempermudah siswa, bisa mempermudah seorang pengajar untuk mendidik dan lain-lain. Menurut saya, sistem pembelajaran dalam sistem internet dengan penggunaan internet ini bisa berguna dengan lancar, bisa berjalan secara efektif karena kita di sini tidak dituntut untuk mencari adanya sumber informasi yang ada di perpustakaan saja, tetapi kita juga bisa memanfaatkan adanya teknologi yang canggih ini, teknologi internet, untuk mempermudah kita untuk menjalankan efektivitas belajar kita, untuk mempermudah mencari referensi yang ada di internet, maupun untuk mempermudah mencari buku-buku di internet untuk menyelesaikan tugas yang ada di sekolah. Ini presentasi saya yang menjelaskan tentang judul saya di artikel yang dengan tema efektivitas pembelajaran internet, efektivitas dalam penggunaan internet dalam sistem pembelajaran. Apabila ada salah kata maupun salah ucap dari presentasi dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi